Miko, yang mendengarkan dengan tenang, segera mengungkapkan perasaannya terkait situasi yang dihadapi oleh Sora dan Plum. Ia bertanya, "Tapi kenapa? Kondisinya tidak buruk, kan?" Dengan nada tenang, Miko menekankan bahwa mendapatkan sumber daya bawah laut dari Seiren adalah kesempatan yang menguntungkan bagi Federasi Elchea miliknya. Kau tinggal menyelamatkan mereka dan membangun hubungan baik, bukankah itu kondisi yang cukup baik? Sora menyadari bahwa Miko, dengan senyumnya yang samar, memang memahami situasi dengan jelas. Ia menyadari bahwa kabar tentang ketergantungan Dhampir dan Seiren pada Sora dan teman-temannya telah menyebar. Meskipun secara umum tidak ada alasan kuat untuk terlibat dalam membantu mereka, Sora merasa ada keunikan dalam situasi ini. Keterlibatan mereka bisa menguntungkan, terutama jika mereka bisa menghindari kepunahan dari ras yang terancam punah. Namun, Sora menggelengkan kepalanya dalam kebingungan dan menatap Plum dengan ekspresi frustasi. Tapi itu mustahil, Miko-sama. Bukankah kau mendengarnya tadi? Apa yang Plum bicarakan adalah game yang sangat berbeda. Miko masih terlihat bingung merespons sebuah game romance, kan? Apa masalahnya? Sora merasa frustrasi menjelaskan bahwa permainan yang dimaksud bukan sekadar game percintaan biasa. Tidak, itu adalah game romance di mana faktor pembuat sukanya tidak pasti dan tindakan serta dialognya bersifat real time. Ketika Miko menanyakan, apa bedanya? Sora melambaikan tangannya dengan berlebihan dan berteriak, sangat banyak. Itu bukan cuma sekadar dating sim. Ini adalah karena tidak ada kepastian bagaimana aku bisa membuat ratu jatuh cinta ketika tidak ada jaminan apapun, tidak ada bar pembuat suka yang bisa aku tingkatkan secara pasti. Sora merasa frustrasi dengan ide bahwa ini adalah game yang melibatkan cinta yang tidak terduga. Jika ini adalah game percintaan biasa akan lebih mudah, cukup penuhi syarat dan tingkatkan bar pembuat suka. Tapi dengan situasi ini, semuanya tidak terduga. Faktor-faktor yang membuat karakter jatuh cinta tidak jelas. Dialog dan tindakan tidak terbatas dan terjadi secara real time. Dia merenungkan lebih dalam, mengakui bahwa ini bukan hanya tentang menyelamatkan Seiren atau mendapatkan sumber daya mereka. Ada dimensi emosional yang kompleks yang membuatnya merasa seolah-olah mereka berada di wilayah yang belum dipetakan. Apakah itu sebenarnya sebuah game? Tanyanya dalam kebingungan, membayangkan tantangan yang ada di hadapannya. Dengan semua pertanyaan yang menggantung di udara, Sora merasakan betapa rumitnya situasi ini. Ia berjuang dengan ide bahwa cinta dalam konteks ini tidak bisa didefinisikan atau diprediksi. Ini bukan sekadar permainan, ini adalah soal hati dan emosi, dan hal-hal seperti itu seringkali tidak bisa dikendalikan dengan logika atau strategi. Sora, terinspirasi oleh pemikiran para filsuf, mulai melontarkan pertanyaan besar yang berkaitan dengan cinta. Dia mengangkat kepalanya dengan dramatis dan berteriak, apa sebenarnya cinta? Bisakah sebuah game dengan konsep yang ambigu seperti itu benar-benar disebut game? Sora bertanya-tanya tentang definisi cinta, merenungkan apakah cinta itu kerinduan atau kasih sayang dan mengapa kedua kata tersebut memiliki pengucapan dan arti yang berbeda. Di tengah renungannya, Sora menyadari bahwa cinta memiliki nuansa yang dalam dan rumit. Miko yang mendengarkan menjawab dengan dingin, bukankah itu bagus untukmu? Kau bisa menggunakan lidah perakmu untuk menipunya hingga ia jatuh cinta padamu, kan? Bukankah membangun kebohongan adalah hal yang kau kuasai? Namun, Sora dan Shiro menanggapi dengan tegas, tidak bisa. Sora menambahkan, sepertinya masih ada sesuatu yang harus kukatakan, Miko-sama. Mereka menjelaskan bahwa ada dua jenis permainan yang tidak pernah bisa mereka pahami atau kuasai. Game simulasi kehidupan nyata dan game simulasi realitas cinta. Meskipun mereka dianggap sebagai gamer terkuat, Sora dan Shiro menyadari bahwa mereka hanyalah dua otaku perawan yang terasing dari dunia sosial. Ketika mereka mengungkapkan kebanggaan akan diri mereka, aura positif memancar dari mereka, dan Jibril serta Izuna terpesona oleh kehadiran mereka. Miko dan Plum, meskipun tidak sepenuhnya mengerti, memberikan komentar yang tenang mengenai kebanggaan mereka yang tampak tidak berdasar.
Sora dan Shiro kemudian beralih untuk meminta penjelasan dari Miko tentang cinta. Namun Miko menjawab dengan ketidakpastian. Ia mengungkapkan bahwa tanggung jawabnya terhadap Werebeast dan isu-isu dalam Serikat Timur membuatnya melupakan arti cinta. Miko mengalihkan pandangannya, merenungkan masa lalunya yang mungkin menyakitkan. Sora dan Shiro memahami pengalaman yang Miko lalui, merasa iba. Setelah percakapan itu, Sora dan Shiro menyimpulkan bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain dan meminta Plum untuk menyerah demi keselamatannya. Plum dengan penuh harapan berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa ia telah menyiapkan strategi untuk menyelamatkan Ratu dan Dhampir. Ia mengklaim bahwa mereka telah meneliti Ratu selama bertahun-tahun dan siap untuk menghadapi game ini. Tetapi Sora dan Shiro tampak tidak tertarik dan merasa skeptis terhadap rencana Plum. Dengan ketidakpastian yang menggantung, mereka semua terjebak dalam dilema antara menyelamatkan ras yang terancam punah, memahami cinta dalam konteks yang lebih dalam. Plum terus berjuang untuk meyakinkan mereka meskipun air mata mengalir di pipinya, menambah intensitas emosional pada situasi tersebut. Sora, Plum, Jibril, dan yang lainnya sedang membahas bagaimana cara menyelamatkan Ratu dari tidurnya yang berkepanjangan. Sora tampak acuh tak acuh, bahkan bermain dengan kukunya saat Plum berusaha meyakinkannya tentang kemampuannya untuk mendapatkan cinta. Plum berteriak meminta Sora menyebutkan satu orang yang tidak akan jatuh cinta padanya, dan Sora dengan tenang menjawab semua orang, membuat Plum terkejut. Sora melanjutkan dengan merenungkan bahwa tanpa menggunakan sihir, tidak ada yang akan jatuh cinta padanya, bahkan di akhir dunia sekalipun. Dia berbicara dengan ketenangan yang mengingatkan pada seorang filsuf, dan Plum yang merasa kasihan berusaha mencari solusi alternatif, yaitu menggunakan sihir untuk memaksa Ratu jatuh cinta pada Sora. Sora terkejut mendengar usulan itu dan Jibril pun meragukan kemungkinan memaksa seseorang jatuh cinta karena 10 komandemen. Namun, Plum menjelaskan bahwa Ratu secara sukarela tidur menunggu seseorang yang bisa membuatnya jatuh cinta, sehingga ada kemungkinan untuk mempengaruhi perasaannya dengan sihir. Mendengar hal itu, Sora mulai terbuka pada ide tersebut. Tetapi Shiro menarik kemejanya, tidak setuju dengan rencana tersebut. Shiro tampak gelisah, mengungkapkan keraguan tentang apa yang akan dilakukannya jika ia jatuh cinta. Sora, dengan penuh semangat, berusaha meyakinkan Shiro bahwa ia memiliki kendali atas dirinya, tetapi Miko yang memiliki kemampuan untuk memahami perasaan orang lain mulai tertawa melihat situasi itu. Miko kemudian mengajukan ide untuk mencoba sihir cinta padanya sendiri karena ia juga tidak mengerti cinta dan merasa tidak ada masalah jika itu dilakukan. Shiro, meskipun masih waspada, bertanya kepada Plum apakah sihir itu bisa dihapus, dan Plum menjawab dengan yakin bahwa itu bisa dilakukan. Miko dan Shiro tampaknya saling memahami satu sama lain sementara Sora terlihat bingung dan tidak mengerti percakapan mereka. Jibril dan Izuna juga tidak menangkap maksud di balik interaksi tersebut, menambah kebingungan Sora. Miko kemudian beranjak maju dan meminta Plum untuk mencoba sihir cinta padanya. Plum yang awalnya terkejut dengan tindakan Miko, segera mengumpulkan diri dan menjelaskan bahwa sihir itu tidak bisa digunakan berulang kali jika kekurangan suplai darah. Saat kompleksitas sihir muncul di matanya, angin mengisi ruangan, menandakan bahwa mereka akan segera melakukan percobaan tersebut untuk menyelamatkan Ratu. Momen ini menegangkan, menggabungkan elemen komedi dan ketegangan saat mereka bersiap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Plum mempersiapkan sihir yang ia klaim sebagai sihir cinta untuk membuat Miko jatuh cinta pada Sora. Saat ritual dimulai, sayap Plum berpendar dalam pola yang indah dan memancarkan cahaya seperti malam berbintang. Lingkaran cahaya merah dan pola garis-garis mirip pembuluh darah mulai muncul di udara, berdenyut dan bergetar memenuhi ruangan. Garis-garis itu perlahan bergerak menuju tangan Plum, mengisi atmosfer dengan kekuatan sihir. Sihir ini terasa sangat berbeda dari milik Jibril dan bahkan membuat beberapa karakter lain yang peka terhadap sihir seperti Miko dan Izuna bereaksi secara halus. Plum kemudian menyentuh Miko dengan tangan yang diselubungi aura sihir tersebut. Pada saat itu, cahaya merah menyala dari tubuh Miko, seolah-olah ada sesuatu yang dilepaskan dalam dirinya. Namun, Miko sendiri tampaknya tidak langsung merasakan perubahan apapun. Plum lalu menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan mantranya, Sora harus menyentuh dada Miko, sebuah permintaan yang membuat Sora dan Miko sama-sama terkejut.
Meskipun enggan, Miko setuju, dan Sora dengan hati-hati menyentuhnya, mencoba untuk tidak terlalu memikirkan situasi yang canggung ini. Ketika Sora melakukan kontak, Miko tiba-tiba merasa ada sensasi aneh yang mengalir dalam dirinya, seperti perasaan asing yang membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Dengan wajah kebingungan dan sedikit jijik, Miko mengakui bahwa perasaan ini terasa seperti cinta. Miko menyebutkan bahwa cinta ini membangkitkan campuran antara kekaguman dan perasaan memuakkan dalam dirinya. Sora yang merasa heran dan agak bingung dengan reaksi Miko mempertanyakan efektivitas sihir tersebut, tapi Plum justru bangga dengan hasilnya. Plum mulai menjelaskan rahasia di balik sihir cinta ini. Ia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, Dhampir telah mencoba mengembangkan sihir yang dapat mengendalikan perasaan cinta. Tetapi selalu terbentur masalah karena cinta adalah perasaan yang sangat subjektif dan sulit didefinisikan. Dhampir menemukan solusinya dengan membiarkan sihir ini bekerja berdasarkan definisi subjektif orang yang terkena sihir. Dengan kata lain, jika Miko menganggap perasaan itu sebagai cinta, maka itu akan menjadi cinta, walaupun perasaan sebenarnya mungkin berbeda. Plum menyebut ini sebagai bentuk manipulasi kesadaran dan ilusi emosional yang hanya bisa dilakukan dengan memahami jiwa seseorang dengan sangat dalam. Jibril, yang ahli dalam berbagai bentuk sihir, bahkan mengakui bahwa ini adalah prestasi luar biasa. Elf, ras yang jauh lebih kuat dalam hal sihir daripada Dhampir, tidak mampu mencapai level sihir seperti ini karena kerumitan dalam mendefinisikan cinta yang benar-benar subjektif dan unik bagi setiap individu. Dengan menggunakan pemahaman mendalam tentang manipulasi emosi, Dhampir berhasil mengembangkan teknik ini, meskipun perasaan yang ditimbulkan lebih seperti ilusi daripada cinta sejati. Sora akhirnya menyadari bahwa cinta yang dihasilkan oleh sihir ini hanyalah kesalahpahaman yang disengaja, sesuai dengan definisi manipulatif Dhampir. Sihir ini sebenarnya hanyalah ilusi yang memanfaatkan konsep ambigu cinta, bukan perasaan yang murni atau alami. Sora dan Shiro merasa kecewa dengan konsep cinta setelah terlibat dalam eksperimen sihir cinta yang dilakukan oleh Plum pada Miko. Plum mengklaim bahwa sihirnya bisa membuat Miko jatuh cinta pada Sora, meski dengan sedikit perasaan jijik. Plum tampak yakin bahwa rasa jijik yang dirasakan Miko bisa dimanipulasi menjadi perasaan cinta. Sora, atas permintaan Plum, mencoba mengekspresikan hal-hal menjijikkan dengan mengatakan bahwa dia ingin menjilat Miko. Alih-alih menunjukkan rasa cinta yang tulus, Miko menanggapinya dengan ekspresi datar dan memandang Sora dengan jijik, meski tetap berkata, "Kau tidak bisa, Sora. Jika kau bicara seperti itu, aku akan semakin jatuh cinta padamu." Ini justru menunjukkan bahwa sihir Plum telah menyebabkan Miko berperilaku sarkastis, seolah merasa cinta sambil tetap merasa jijik. Sora mulai frustrasi, merasa bahwa eksperimen Plum tidak berjalan seperti yang diharapkan, dan berteriak meminta sihir itu segera dibatalkan. Miko, setelah sihir itu hilang, tertawa terbahak-bahak merasa pengalaman itu sangat menghibur. Sementara itu, Sora merasa tersakiti oleh eksperimen ini. Dia merasa bahwa konsep cinta telah disalahartikan, dan percobaan Plum lebih mencerminkan manipulasi daripada cinta yang sejati. Shiro pun ikut merasakan kebingungan dan mulai meragukan apa sebenarnya arti cinta itu. Kemudian, Sora bertanya kepada Plum mengapa dia tidak menggunakan sihir cinta untuk menyelesaikan masalah Dhampir sendiri. Plum menjelaskan bahwa sihir ini bekerja lebih baik jika digunakan oleh laki-laki dewasa yang mampu bereproduksi. Tetapi karena Dhampir terakhir adalah anak kecil, maka mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Sora lalu bertanya kepada Plum apakah tantangan untuk memenangkan ratu bisa diikuti oleh banyak orang sekaligus. Plum menjelaskan bahwa hal tersebut mungkin, meski akan sulit, terutama karena mengganggu kesadaran Ratu Dhampir secara langsung. Menyadari potensi ini, Sora menyatakan bahwa mereka bisa menggunakan metode ini untuk meningkatkan peluang menang, tanpa harus benar-benar melanggar aturan. Ia menekankan bahwa meskipun mereka sering menggunakan trik psikologis, mereka tetap bermain sesuai aturan yang ada. Dan bahwa cheat tidak boleh digunakan secara berlebihan atau menyalahi aturan dasar permainan. Sora kemudian menoleh ke Miko dan bertanya, apakah dia bisa berenang? Miko menggelengkan kepala, dan Sora mengira bahwa ini bisa menjadi celah dalam rencana mereka. Melihat semangat yang ditunjukkan Sora, Miko merasa penasaran, tetapi tetap menjaga senyum misteriusnya. Setelah berpikir sejenak, Miko menyarankan satu kandidat potensial untuk membantu mereka. Hatsuse Ino,
Di kerajaan Elchea, Steph menikmati tidur nyenyak setelah waktu yang lama tanpa istirahat. Namun tidurnya terganggu oleh suara ledakan keras yang menggema di seluruh kota, membuatnya terjatuh dari tempat tidur. Bingung dan terkejut, Steph langsung bangun, masih mengenakan piyama, dan segera berlari menuju sumber suara yang berasal dari ruang konferensi utama. Di sana ia menemukan Sora yang baru kembali dari perjalanan panjang, tengah marah besar kepada Hatsuse Ino. Sora berteriak kepada Ino, menyebutnya Ryaju, dan menuduhnya dengan berbagai sindiran, termasuk bahwa Ino pantas ke neraka karena memiliki banyak istri. Sora penuh amarah yang konyol, bahkan mengancam akan menghancurkannya menjadi debu. Ino tampak bingung dan frustasi, mencoba mengendalikan diri sambil menyadari sifat Sora yang berlebihan. Namun di tengah keributan, Izuna, cucu Ino, muncul dari belakang Sora dan dengan polosnya menyebut kakeknya sebagai monster penyuka seks, istilah yang didapatnya dari Sora. Mendengar ini, Ino kaget dan bingung, marah pada Sora yang dianggap mengajar kosakata yang tidak pantas pada Izuna. Ino bahkan memukul meja hingga pecah karena amarahnya. Namun, Sora tetap tenang dan dengan sarkasme menyuruh Izuna memperhatikan wajah Ino yang dianggap sebagai wajah pendosa besar. Izuna pun menunduk, seolah malu, dan meminta kakeknya berhenti membuat kegaduhan. Sora memanfaatkan ini untuk mempermalukan Ino lebih jauh. Ketika suasana mulai tenang, Shiro yang berada di pelukan Sora merasa terganggu oleh kebisingan dan meminta Sora untuk diam. Tak lama setelah itu, Miko, pemimpin suku Eastern Federation, muncul dengan penuh kewibawaan. Dengan nada lembut dan suara jernih, Miko mendekati Ino dan memerintahkannya untuk bersiap berangkat ke Oceando. Ino yang terkejut namun patuh, hanya bisa mengangguk setuju sambil berusaha menyembunyikan rasa malunya karena sifatnya yang dianggap terlalu romantis oleh Miko. Di tengah situasi ini, Steph tiba di ruangan dan mendapati Sora kembali setelah lama tak bertemu. Emosi campur aduk antara amarah, rindu, dan kelegaan membuatnya tak mampu berkata-kata. Meski telah menyiapkan banyak kata untuk diucapkan saat bertemu kembali dengan Sora, semua kata-kata itu menguap begitu melihat wajahnya. Ia hanya bisa menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca, tak mampu menahan perasaannya. Sora yang menyadari kehadiran Steph dengan santai memuji kerja kerasnya selama dia pergi. Ia menjelaskan kepada Miko bahwa Steph lah yang mengambil alih tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan Elchea, termasuk mengelola pekerjaan yang seharusnya dilakukan Ino. Miko yang mendengarkan penjelasan itu tersenyum paham, menyadari bahwa Sora memiliki rencana tersembunyi di balik kepergiannya. Di akhir percakapan, Miko menyebut Sora sebagai pria yang licik, menyadari permainan strateginya dalam mempercayakan Steph dengan tugas-tugas penting sementara dia menikmati waktunya di Eastern Federation. Di ruang konferensi utama kerajaan Elchea, Miko dengan berani menegaskan bahwa mereka kini memiliki tanggung jawab besar di tangan mereka. Sora, dengan senyum yang sama santainya, setuju. Ia menjelaskan bahwa urusan politik memang lebih tepat ditangani oleh orang yang memiliki keahlian seperti Steph. Baginya, Steph telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang tangguh. Namun, yang lebih mengejutkan, Sora menambahkan bahwa alasan utama ia dan Shiro menghilang sementara adalah untuk melihat apakah negara-negara lain mencoba mengambil keuntungan. Shiro pun memperingatkan bahwa situasi itu jelas sebuah jebakan bagi pihak luar yang ingin merongrong Elchea, dengan cara yang mirip dengan strategi dalam permainan yang sering dimainkan oleh Sora dan Shiro. Mereka sengaja menjadikan absennya mereka sebagai taktik, mempercayakan Steph untuk menahan segala tantangan yang datang. Karena Steph semakin tangguh dari kekalahan-kekalahan sebelumnya, Sora yakin bahwa lawan-lawan mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Steph dan Ino terpana tidak bisa berkata apa-apa. Namun, ekspresi Sora tiba-tiba menjadi lebih serius. Ia mempertanyakan mengapa Steph menerima begitu banyak tantangan dan bekerja begitu keras, padahal dia sendiri tahu bahwa Steph tidak harus memaksakan diri seperti itu. Sora lalu mengucapkan terima kasih, yang terasa sangat tulus bagi Steph. Kata-kata ini menggetarkan hati Steph yang akhirnya memahami bahwa segala usahanya berarti bagi Sora. Merah padam karena malu, Steph berusaha menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengurus pekerjaan secepat mungkin, terutama mengingat betapa tak terduganya Sora dan Shiro. Sementara ia berusaha menyembunyikan kegugupannya, Sora melanjutkan meminta maaf atas kerepotan yang dialami Steph. Ia menjelaskan bahwa tujuan berikutnya adalah menuju ibu kota Seiren
bagian dari rencana besar untuk menyelamatkan suku Seiren dan Dhampir yang berada di ambang kepunahan. Namun, di balik rencana penyelamatan ini, Sora sebenarnya merencanakan untuk mendapatkan sumber daya dan wilayah baru yang akan memperkuat federasi dengan Serikat Timur. Mendengar tujuan besar ini, Steph terharu. Meski gaya bicara Sora seringkali santai, ia menyadari bahwa Sora benar-benar memikirkan kepentingan Elchea. Shiro mendekati Steph dan bertanya apakah Steph tahu cara menjahit. Sora menjelaskan bahwa mereka akan pergi ke pantai dan meminta Steph membuatkan baju renang untuk mereka semua, memberikan tanggung jawab itu sepenuhnya pada Steph. Meski tugas ini menambah beban kerja Steph, Sora tetap tersenyum, percaya bahwa Steph akan melaksanakannya dengan baik. Terkejut dan kelelahan, Steph pingsan dengan senyum tipis di wajahnya. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.